Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, hari ini kita mau cek pH tanah dulu ya. Kita yang deket-deket dulu ke pemukiman. Nih rumah. Kira-kira yang deket ke pemukiman ini berapa ya untuk pH-nya? Ini mohon maaf saya untuk ngomongnya ya agak kurang enak didengarnya karena lagi kurang enak badan, guys. Coba kita lihat. Nah, ini hamparannya seperti ini, guys. Wah, di sini enak banget, guys. Untuk air sangat jernih. Ini di sini 3 kali tanam, cuman yang satu kalinya itu ditanami sama kacang tanah, guys, atau bisa dibilang kacang herang. Ini baru tandur, guys, 3 HST 3 hari setelah tanam, belum dikasih pupuk karena ini juga di sini terkendala yang namanya hama berit atau hama tikus, guys. Jadi di sini harus kompak, pemupukan juga bareng, karena jika pertumbuhannya kelihatan duluan, otomatis langsung diserang tikus. Ini pun kekurangan benih ya, karena itu tadi dari serangan hama tikus tersebut. Jadi di sini kekurangan benih. Ini kita masih lanjut tes pH-nya. Nah, ini masih terus berjalan. Oh, bisa dilihat. Kira-kira di 6, berapa ya? Karena biasanya untuk di dekat ke pemukiman itu sendiri tanah masih bagus ya, karena tercampur oleh kotoran hewan, baik itu kambing, ayam, hentok, bebek. Jadi insya Allah kurang lebih stabil ya. Yo, mari kita lanjut, guys. Kita ke lahan sana dulu. Tadi di situ 6, guys. Masih terbilang cukup bagus lah untuk di lahan yang dekat ke pemukiman. Ini kita nyoba ke tengah supaya kita tahu ya posisinya di sini pH-nya berapa. Nah, ini saat ini cuaca masih bagus, guys, karena memang untuk di musim kemarau sekarang itu kemarau basah, guys, untuk di wilayah Jawa Barat ya. Jadi untuk perkiraan hujan pun masih ada ya. Nah, ini di tempat pesemaian kita ini dulu cek pH tanah di sini dulu ya. Sebagian sudah tandur. Kita lihat yang di sini dulu. Nah,
kita akan lihat. Ini mulanya di sini. Ini masih bertahap menaik ya guys. Masih menaik. Tuh, masih ada yang mesin traktor guys di sana ya. Nah, masih ada yang mesin traktor. Oh, panas terik matahari di jam 1 waktu Indonesia Barat, jam 1 sore guys. Ini masih terus berlanjut. Masih terus naik. Intinya di sini guys, untuk penstabilan pH tanah sendiri kita harus imbangi pupuk kimia itu dengan organik, karena sangat jelek juga kalau misalkan kita mengandalkan hanya di pupuk kimia saja ya. Jadi kita perlu kesadaran diri supaya nanti lahan kita ini untuk hasil panennya pun bisa tetap terus dinikmati oleh anak cucu kita nanti ya guys. Karena miris sekali, hampir di seluruh bumi pertiwi kita di tanah air ini, untuk pH tanah di wilayah pertanian baik di dataran rendah atau dataran atas pun rata-rata sudah rendah sekali untuk pH-nya ya, di bawah 7. Karena yang netral itu untuk pH tanah sendiri di 7 ya. 8 itu menunjukkan kelebihan atau kesuburan. 7 itu di netral. Kalau 6 sudah masuk asam-asam, tapi masih terbilang lumayan bagus. Kalau di bawah 6 itu sudah parah sekali ya guys. Nah, penggunaan untuk menaikkan pH tanah sendiri itu bisa kita gunakan pakai pupuk kandang bisa, atau pakai kapur pertanian juga bisa. Terus si lahan memang harus kita istirahatkan dulu selama kurang lebih minimal di 1 bulan lah, maksimal di 2 bulan. Jadi saran yang bagus itu pada saat setelah musim kedua, jika masa tanamnya cuma 2 kali tanam. Tetapi bagi yang istilahnya tidak ada jeda waktu atau masa tanamnya terus-terusan, sebisa mungkin kita imbangi dengan menanam palawija atau sayuran ya. Jadi nggak hanya untuk padi saja, kita di bolak-balik tanah ini untuk penanaman palawija. Karena ya dampaknya lumayan ya untuk ke palawija, jadi bisa untuk merehabilitasi pH tanah sendiri. Nah, untuk rata-rata, karena untuk palawija itu pupuknya hanya sedikit guys, karena perawatannya itu kebanyakan di kimia atau penyemprotan. Jadi untuk di penyemprotan itu sendiri terkadang hanya ke tanamannya saja ya, 30% itu ke tanah. Jadi memang yang utamanya untuk penyemprotan itu ke tanamannya saja. Jadi tetap bagus juga kalau misalkan ada lahan yang suka ditumbang sari nantinya setelah padi itu palawija, itu bagus guys. Nah, di sini kita udah beberapa menit menunggu hasil yang di sini. Tadi yang di sebelah sana, yang dekat ke jalan 1 ya, dekat rumah. Nah, di situ
itu tadi 6,0. Nah, kalau di sini nanti kita lihat, kita cek kira-kira berapa. Nah, segini guys. Ini sudah ya, tidak naik lagi. Nah, mungkin gitu saja guys. Di sini tadi untuk lahan ini ya, yang dekat saung ini nih. Ini 5,9, yang itu 6 ya, beda tipis. Hampir ya, rata-rata kurang lebih untuk di wilayah Kabupaten Majalengka, khususnya wilayah pertengahan sampai ke utara itu kurang lebih di bawah angka 7 ya, di bawah netral untuk pH-nya. Tetap kita dukung program pemerintah guys untuk membangun kembali atau mendukung program di swasembada pangan supaya kita kembali untuk hasil panen yang sehat. Jika tanaman kita sehat, hasilnya sehat, otomatis untuk tubuh kita yang makan tanaman tersebut, baik kita makan beras, makan palawija, kita terhindar juga dari bahan aktif kimia guys. Mungkin gitu saja. Sekian informasinya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.